Nggak mute, Mas. Bangun mute anunya. Ya, mohon maaf. Izinkan saya pada pagi hari ini memandu jalannya acara webinar. Yang pertama acaranya yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti eh, yang akan dibawakan oleh Dr. Insinyur Jatmiko Priyo Atmojo Meng. Acara yang keempat yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana yaitu Bapak Asnasyul Lasman. Kepada beliau waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bangun. Terutama para peserta webinar pada pagi hari ini semuanya, dan kemudian pembicara Pak Jatmiko dan juga ada Pak Aib sebagai kepala program studi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada pagi hari ini dalam rangka webinar yang ini secara periodik kita lakukan hampir setiap 2 minggu sekali. Ada beberapa tujuan di sana. Yang pertama adalah untuk mengingatkan betapa pentingnya energi terbarukan di era-era ke depan ini. Dan yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan generasi muda, sumber daya manusia, dan bidang energi terbarukan dalam melalui pendidikan yang ada di Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Dharma Persada. Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah kondisi energi di tanah air kita ini. Sampai dengan saat ini, kalau kita tidak menemukan cadangan yang baru yang ekonomis, maka sebagaimana minyak yang kita sudah impor, jadi minyak itu kan konsumsinya 1,6 juta barrel per hari, padahal produksi kita sekitar 600 ribuan barrel per hari. Itu kita sudah impor sudah sejak tahun-tahun 2005, 2000 sekitar itu ya, yang lampau. Kemudian gas kalau tidak ditemukan cadangan yang baru tahun 2028 antara yang diambil dengan yang dikonsumsi itu sama persis. Lewat dari 2028 tahun 2029, 2030 kita impor gas. Nah, batu bara begitu juga. Batu bara itu 2049 antara yang diambil dengan yang dikonsumsi itu sama. Karena konsumsinya tidak terus. Dan lepas dari 2049, kita yang dari dulu itu banyak ekspor batu bara, kita mulai impor batu bara. Ini kondisi kita semacam itu. Nah, di sisi lain, pemerintah itu sudah agree terhadap dengan Paris Agreement. Kita ikut serta. Dan Indonesia bertekad tahun 2060, kita ingin mencapai dengan net zero emission. Artinya, kalaupun ada CO2 yang dirilis, tapi ada penyerapan yang segitu juga. Jadi netral di 2060. Dan ini mengindikasikan pada kita bahwa yang bisa dengan dekarbonisasi, yang bisa dengan less carbon atau tanpa karbon itu hanya energi terbarukan. Lainnya nggak ada. Ini nggak ada. Apakah termasuk yang baru, apakah itu termasuk hidrogen atau apa namanya dengan nuklir dan seterusnya, ada yang energi terbarukan sebagaimana yang sekarang nanti dibawakan oleh Pak Baja dengan PLTP, panas bumi, ada dengan air, apakah itu dengan sinar matahari, apa dengan angin dan seterusnya. Nah, untuk itu kesempatan ini terbuka lebar bagi para pemerhati, para pelaku yang terlibat dalam EBT ke depan ini. Dan kami di Pasca Sarjana itu rasanya kok tidak elok ya. Kalau ada peluang yang terbentang di depan kita bagus, perspektif, tetapi nanti yang bermain banyak orang asingnya gitu. Artinya orang-orang tempat kita, orang Indonesia hanya sebagai penonton. Dan itulah kenapa kita hampir senantiasa mendorong orang, tolong dong pahami, tolong dong pengetahuan ini dipelajari, tolong dong untuk dikembangkan dan seterusnya melalui pendidikan yang ada. Dan untuk itu saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Jatmiko. Beliau ini adalah seorang expert di bidang geothermal. Sudah malam melintang dari dulu di BPPT, kemudian di PGE, kemudian sekarang ada di Sinar Wasmi. Pak Jat bisa cerita secara langsung. Kita tidak banyak expert untuk geothermal, tetapi nanti beberapa proyek-proyek yang real itu mungkin bisa diceritakan oleh Pak Jatmiko pada kita semuanya. Betapa lahan itu betapa apa namanya begitu luasnya, tetapi yang memanfaatkan masih sedikit, meskipun masih ada beberapa
obstacle-nya misalnya masalah perizinan dan seterusnya. Tapi apapun itu adalah hal yang memang perlu diselesaikan ke depan dengan sebaik-baiknya. Kira demikian dan sekali lagi terima kasih atas waktu Ibu Bapak sekalian yang hadir pada webinar ini dalam akhir pekan ini yang biasanya untuk untuk acara-acara santai bersama keluarga. Sekarang ini duduk bersama kita untuk mendengarkan, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berguna. Kira demikian dan sekali lagi terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Pak Asnasio Lasman. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Program Studi Teknik Energi Terbarukan yaitu Bapak Dr. Engineering AFC Puluyun. Beliau waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Baun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar berkumpul di acara webinar ini ya. Ini series webinar yang kita lakukan hampir setiap 2 minggu sekali ya. Bapak Dr. Aslasio Asman, Pak Dr. Jatmiko, Bapak Ibu dosen pasca, peserta seminar yang sangat saya hormati. Di sini juga saya lihat peserta seminar ada juga yang kemarin wawancara ya. Jadi anggap saja hari ini sebagai pengenalan perkuliahan panas bumi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Pasca Sarjana bahwa pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini semakin pesat dan bahkan menjadi prioritas dalam pengembangan energi nasional kita. Teknologi energi terbarukan berkembang agar teknologi ini tentu semakin murah ya dan efisien, serta mampu dapat bersaing dengan sumber energi lain. Kami di program studi Pasca Sarjana ini menyadari bahwa teknologi energi terbarukan ini akan cepat berkembang jika memang tersedia sumber daya manusia yang handal di bidang ini. Kami sejak tahun 2010 berinisiatif mendirikan Pasca Sarjana yang khusus di bidang ini. Tentu kami ingin mempunyai visi menjadikan program magister dalam penerapan dan pengembangan teknologi serta pengelolaan sumber energi melalui pendekatan pendidikan, karena kita akademisi tentu pendidikannya yang holistik ya, yang berwawasan lingkungan, dan kami tetap ingin menjaga kearifan lokal bagi pembangunan nasional. Kami mengembangkan kurikulum multidisiplin ya, jadi tidak hanya teknik energi terbarukan ini menjadi ranahnya orang-orang teknik, tapi teman-teman dari manajemen, ekonomi dan sebagainya, kami harapkan bisa sama-sama ikut mengembangkan teknologi energi terbarukan ini. Karena kami menyadari bahwa tentu pengembangan energi terbarukan ini bukan hanya dari sisi teknologi, tapi tentu bagaimana teknologi ini dapat tersebar luas ya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami membuat 2 peminatan tentu untuk mencakup semuanya. Pertama adalah teknologi energi terbarukan serta manajemen teknologi energi terbarukan. Apa perbedaannya? Teknologi energi terbarukan ini nanti kita sama-sama belajar tentang perancangan sistem dan peralatan pemanfaatan energi terbarukan, pengkajian secara teknis semua teknologi energi terbarukan, pengembangan model, tentu ya, sistem simulasi komputer untuk pengoptimalan pemanfaatan sumber daya energi. Bagi teman-teman yang senang ke manajemen, kami harapkan mampu dapat merancang proyek energi berbasis energi terbarukan, mengkaji aspek sosial culture-nya, manajerial, teknoekonomi tentu saja, regulasi,
pelestarian lingkungan, serta tentu nanti kita akan mempelajari sama-sama tentang kajian konservasi sumber daya energi dan audit energi. Eh, dari dua peminatan ini tidak terlalu berbeda karena nanti semuanya akan diskusi sama-sama, hanya nanti di mana nanti terakhirnya hanya dalam pengerjaan tesisnya saja. Alhamdulillah peserta seminar ini ada 25 orang dan terus mungkin bertambah. Jadi kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menjadi pelaku dalam pengembangan ini. Bagi saya mengerti tentu Bapak-Bapak Ibu semua ini kebanyakan adalah bekerja di bidangnya masing-masing. Tentu kami membuatkan yang fleksibel sehingga kami mengkhususkan di Jumat dan Sabtu dalam perkuliahan ini. Bapak Ibu semua, model kuliah kita mungkin nanti akan hybrid ya, di mana sebagian besar adalah online learning. Kami mempunyai e-learning serta fasilitas hybrid dan kurikulum yang terintegrasi. Silakan nanti Bapak Ibu kalau yang berminat dapat menghubungi Saudara Bangun, ya, Bangun Novianto, dan kita akan, ini adalah minggu-minggu terakhir untuk tahun ajaran baru. Silakan Bapak Ibu mungkin kalau berminat bisa segera untuk mendaftarnya, dan nanti Pak Bangun akan menjelaskan proses dan sebagainya. Kemudian kami juga sedikit nanti akan mengadakan riset-riset kecil ya tentang penyebar luasan ini. Mudah-mudahan nanti ada masukan untuk selanjutnya, webinar selanjutnya, karena topiknya akan berbeda-beda ya. Jadi kita webinar ini acara umum seperti kuliah umum untuk semuanya. Saat ini kebetulan Pak Jatmiko ini juga pengampu mata kuliah panas bumi ya. Tentu Pak Jatmiko tidak bisa menjelaskan secara detail tentang teknologi maupun pemanfaatan, bahkan mungkin nanti pengembangan dan sebagainya tentang teknologi energi panas bumi ini. Dan kalau tentang teknologi energi panas bumi ini ada di semester genap ya, semester 2 ya. Jadi nanti ya silakan, mudah-mudahan Pak Jatmiko kayaknya mungkin bisa dimepetkan ya dalam 2 jam. Dan Bapak-bapak jika ingin mendalami lebih lanjut ya nanti bisa ikut perkuliahannya Pak Jatmiko ini di semester kedua. Demikian Bapak Ibu semua, selamat berwebinar. Semangat terbarukan, semangat energi terbarukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Bapak Kaprodi Teknik Energi Terbarukan, Bapak Aib Saipuluyun. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu mendengarkan pemaparan dari dosen pembicara pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan pemaparannya, mungkin kita akan sedikit mengenalkan CV dari Bapak dosen pembicara ya. Dosen pembicara pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Insinyur Jatmiko Priyo Atmojo MN. Pendidikan S1 Teknik Geologi UGM, S2 dan S3 beliau menyelesaikannya di Kyushu University di Jepang. Untuk pengalaman kerja, beliau sebagai peneliti di BPPT, lalu juga pengalaman di bidang geothermal nih, bahkan sampai sekarang ya, beliau masih aktif ya di
secara langsung di perusahaan di bidang geothermal, dan juga beliau sebagai dosen praktisi juga ya di program studi teknik energi terbarukan. Mungkin sedikit sedikit profil singkat dari beliau. Mungkin nanti beliau akan memaparkan materi. Pak Jatmiko, silahkan. Mungkin bisa dicoba share screen, Pak. Ya. Pak Jatmiko, waktunya 45 menit sampai 1 jam ya untuk pemaparan. Nanti sisanya kita sekitar 30 menit itu akan dilakukan tanya jawab. Silakan Pak Jatmiko, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bangun. Sudah terlihat ya slide saya. Sudah Pak, sudah. Terima kasih yang terhormat Pak Asnasio sebagai Direktur Pasca, kemudian Mas Bangun ya sebagai Kaprodi di Energi Terbarukan, dan Bapak Ibu dosen yang mengikuti webinar serta semua peserta webinar yang saya hormati. Memang seperti tadi diinfokan dari Mas Bangun bahwa saya tidak bisa menjelaskan secara semua ya. Jadi ini hanya mungkin secara sepintas saja pendahuluan tentang apa itu sumber daya energi panas bumi di Indonesia, meliputi potensi, kemudian teknologi, dan pemanfaatan sumber daya energinya. Nah, kalau kita ketahui di geothermal itu atau panas bumi, itu energinya adalah dalam bentuk uap air panas ya. Uap dalam bentuk fluida, dalam bentuk air panas ataupun uap. Ya, uap dan air panas ini terbentuk di dalam suatu reservoir di bawah permukaan bumi ya, akibat adanya proses induksi dari pembekuan magma. Jadi pada waktu magma itu membeku, dia melepaskan energi panas, dan energi panas ini memanaskan air yang ada di reservoir sehingga menjadi uap air ataupun uap panas. Nah, pada saat magma itu membeku ya, magma itu suhunya sekitar sampai 1200 derajat ya di dalam bumi itu secara konduksi dia akan naik ke atas melalui pori-pori batuan ya. Kemudian apabila di dalam reservoir itu terdapat air atau air yang terjebak dari proses siklus hidrologi, nah air itu akan menjadi panas dan menjadi uap yang mempunyai kandungan energi yang bertekanan. Nah ini nanti yang akan menjadi sumber energi panas bumi. Nah kalau kita lihat model panas bumi ya seperti ini. Jadi di sistem panas bumi ini terbentuk itu apabila ada 4 faktor. Jadi yang pertama itu ada sumber panas yang digambarkan oleh warna merah ini, di mana ini adalah energi pelepasan dari pembekuan magma. Nah kemudian parameter yang kedua itu adalah adanya reservoir. Reservoir ini digambarkan oleh zona permeable. Jadi di dalam reservoir ini nantinya akan terjebak air ya, air dari siklus dari hidrologi yang masuk ke dalam bumi. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah cap rock, atau dia ini sebagai penutup dari reservoir. Jadi kalau kita ibaratkan bejana itu apa? Kita menjerang air ya. Ini adalah tutupnya, tutup wadah dari suatu bejana. Dia akan membatasi reservoir ini sehingga uap ataupun air panas yang sudah terjebak di dalam reservoir tidak secara langsung keluar ke permukaan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah proses resapan ya. Proses resapan ini kalau di panas bumi disebut sebagai recharge, zona recharge. Jadi proses resapan ini biasanya secara regional dia merupakan hasil tangkapan bumi oleh air hujan yang sampai ke bumi dan meresap ke dalam
bumi dan menjadi suplai dari air di dalam reservoir ini. Nah, kalau keempat parameter itu terbentuk di dalam suatu area yang sama, nah ini akan membentuk yang namanya model sistem panas bumi. Nah, secara potensi sebenarnya hampir di seluruh dunia sistem energi panas bumi ini terbentuk terutama di jalur-jalur yang mempunyai aktivitas vulkanik. Karena tadi terbentuknya energi panas bumi kan karena pembekuan magma. Jadi magma itu adalah inti bumi yang naik ke atas ataupun bisa juga hasil dari pelelaian hasil tumbukan lempeng ya. Kalau di Indonesia itu hasil tumbukan lempeng antara lempeng samudra dengan lempeng benua yang menyebabkan ada pelelaian batuan dan itu membentuk suatu magma dan akan menjadi sumber panas untuk sistem panas bumi. Nah, kalau kita lihat ini distribusi sumber-sumber panas bumi di dunia, ini hampir di seluruh area ada dari mulai Eropa, kemudian di Asia, di Indonesia, di Filipina, di Jepang, dan sampai ke Amerika maupun Amerika Selatan. Nah, bahkan di Australia itu juga ada. Jadi sebenarnya energi panas bumi itu terbentuknya bukan hanya oleh aktivitas vulkanik, tapi bisa juga adanya aktivitas tektonik. Jadi seperti adanya batuan magma yang menerobos batuan di atasnya, yaitu yang dinamakan proses intrusi ya. Proses intrusi. Nah, proses intrusi ini juga akan menyebabkan adanya pelepasan panas yang apabila keempat parameter tadi itu ada akan terbentuk panas bumi. Nah, kalau kita lihat tadi distribusi energi panas bumi yang ada di dunia itu sebenarnya kita Indonesia ini yang kira-kira kita mempunyai potensi sekitar 23 giga ya. Itu adalah 40%-nya dari seluruh dunia. Jadi betapa besarnya energi panas bumi yang ada di Indonesia ya 23 giga yang merupakan 40% cadangan dunia. Nah, dari segi pemanfaatan, jadi sebenarnya Indonesia sudah menjadi nomor dua pemanfaatan sebagai energi listrik. Jadi kalau kita lihat di status tahun 2020 ya, tahun 2020 Indonesia kita sudah mencapai 2.289 megawatt, di mana kapasitas ini menjadi nomor dua di dunia, di mana yang pertama adalah di Amerika itu 3,7 giga. Nah, kemudian disusul beberapa negara-negara yang mempunyai potensi energi listrik. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, kita nomor dua di dunia. Nah, kalau kita lihat sebaran potensi di Indonesia sendiri, ini seperti kita lihat di peta ini ya, ini dikeluarkan oleh USDM. Ini tahun 2019 ya, ini yang sudah direvisi. Jadi kita sebenarnya penyebaran potensi atau sumber energi panas bumi di Indonesia itu sangat meluas ya atau menyebar di seluruh pulau-pulau yang terutama pulau-pulau yang mempunyai aktivitas vulkanik. Jadi kita mulai dari Pulau Sabang yang paling ujung itu hampir dari Sabang sampai ke Lampung ini ada sangat banyak sekali potensi-potensi sumber daya energi panas bumi. Kemudian di Jawa sendiri juga sangat banyak sampai di Bali, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Sulawesi ya, terutama di Sulawesi Utara, kemudian di Maluku, di Halmahera maupun di Ambon, dan beberapa yang sistem panas bumi non vulkanik itu juga bisa dijumpai di Kalimantan, ada sedikit beberapa Kalimantan, dan di Irian juga ada, tapi dia sistemnya sistem non vulkanik.
Jadi kalau kita lihat status di 2019 ini perhitungan potensi yang pada 2019 ini ada 23,9 gigawatt, di mana dari 23,9 gigawatt ini saat ini sudah terrealisasi sekitar 2.650 megawatt. Jadi ini posisi tahun 2022 lalu. Nah, dari ini kira-kira 2.650 megawatt ini kira-kira baru sekitar 11% dari seluruh potensi yang ada di Indonesia. Jadi kita masih banyak sekali potensi-potensi yang harus dikembangkan untuk pemanfaatan energi terbarukan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada tabel yang di atas, ini adalah tabel rencana pengembangan panas bumi dari berdasarkan RUEN ya, Perpres 22 tahun 2017. Ini sampai tahun 2025 kita sebenarnya mempunyai target sampai 3.771 megawatt. Orang-orang kan tatang petenteng. Nah, untuk mencapai rencana-rencana pengembangan geothermal ini memang sangat dibutuhkan sekali SDM ya, SDM yang diperlukan untuk mengembangkan geothermal. Jadi kalau kita lihat tabel di bawah ini sebenarnya untuk pengembangan panas bumi ini ada beberapa tahap ya. Jadi mulai dari startup itu adalah survei pendahuluan ya, kemudian ada survei eksplorasi, kemudian drilling, pengembangan pemboran untuk pengembangan, kemudian konstruksi PLTP dan operation dan maintenance. Nah, dari masing-masing tahap ini tentu saja sangat banyak sekali dibutuhkan tenaga-tenaga ahli ya untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi jangan lupa bahwa di panas bumi itu sebenarnya yang terlibat di situ multidisiplin. Oke, nanti saya bikin sendiri, Bu. Biarin, Bu. Saya, Bu. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu geoscience saja ya, tapi dia sudah multidisiplin mulai dari ini contohnya ya, pada saat survei pendahuluan atau startup ini ada dibutuhkan geologi, ada biologi, kemudian ada bahkan sampai ke arsitek, sampai ke lawyer segala ya untuk masalah aturan-aturan. Nah, kemudian sangat makin ke arah pengembangan ini makin banyak sekali tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan. Nah, ini tentunya ada hubungannya dengan kenapa di Unsada dilakukan untuk S2 EPT ya, untuk mendukung, salah satunya adalah untuk mendukung ketersediaan SDM geothermal. Nah, ini sama, jadi ini tadi, jadi kalau kita lihat rencana ini, kalau grafik ini mencerminkan rencana sampai tahun 2050. Di 2050 ini geothermal mempunyai target sampai 16.000 mega. Jadi sangat 16.000 mega pun ini belum semua termanfaatkan. Jadi kalau kita punya potensi 23.000, ini kita hanya merencanakan sampai 16.000. Nah, posisi tahun 2022 tadi ada 2.650 megawatt, ini sekitar 11%, di mana 2.650 megawatt ini ini dikembangkan dari 19 existing WKP ya, yang sudah beroperasi. Kemudian nantinya akan disusul ada beberapa WKP lagi, sekitar 45 WKP baru yang akan mengembangkan energi panas bumi, dan ada penyiapan lokasi baru 14 lokasi PSPE. Jadi PSPE itu adalah semacam eksplorasi yang ditugaskan ke Kementerian SDM. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu geothermal di lapangan ya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui
suatu daerah itu ada potensinya panas bumi apa tidak, ini sangat mudah sebenarnya. Apabila kita menjumpai beberapa namanya manifestasi, ya, manifestasi. Jadi manifestasi geotermal atau panas bumi ini adalah sebenarnya kenampakan di permukaan bumi akibat adanya aktivitas panas bumi di bawah permukaan. Jadi manifestasi ini disebabkan karena adanya rekan-rekan atau semacam crack, ya. Itu yang tadi yang di bagian caprock, ya. Caprocknya itu ada rekan sehingga energi panas bumi itu naik ke atas, merembes ke atas. Nah, rembesan itu akan membentuk suatu manifestasi atau kenampakan. Nah, ini ada beberapa kenampakan panas bumi yang bisa kita lihat sehari-hari. Jadi contohnya yang pertama itu batuan ubahan atau alteration rock. Jadi batuan ubahan ini adalah batuan dia berubah warna karena adanya interaksi dengan fluida panas bumi. Jadi dulunya misalnya dia batuannya berwarna abu-abu kehitaman seperti itu, batuan andesit beku atau batuan tufa, dia berubah menjadi agak keputihan, kemudian agak kekuningan karena ada kandungan-kandungan silika maupun kandungan sulfur, ya. Jadi dia berubah warna maupun berubah fisik. Nah, kemudian ada juga permukaan tanah hangat. Permukaan tanah hangat ini sebenarnya akibat panas konduksi yang dari bawah naik ke atas sehingga di permukaan tanahnya akan menjadi panas atau hangat. Nah, demikian juga untuk permukaan tanah beruap. Ini beruap ini karena ada rekan-rekan di batuan, di tanah, sehingga uap itu naik ke atas membentuk semacam steaming ground atau tanah beruap. Nah, untuk mata air panas dan kolam air panas, ini serta telaga air panas, ini sebenarnya air panas bumi yang keluar ke permukaan, ya, ke permukaan. Nah, setelah keluar permukaan dia lebih mendingin karena faktor jarak, ya, sehingga dari mulai reservoir naik ke atas ada pelepasan energi sehingga sampai di atas dia hanya berubah bentuk hot spring. Ini rata-rata hot spring suhunya maksimum sampai 60 derajat. Kemudian fumarol ini adalah kenampakan gas yang keluar biasanya di daerah kawah, Jadi kalau kita pergi ke kawah, ke puncak gunung berapi, ya, contohnya di Gunung Gede atau di daerah Lembang, ya, itu juga banyak fumarol di situ, di mana fumarol ini biasanya yang keluar adalah gas sulfat, ya, atau bisa juga gas CO2 maupun CO. Nah, kemudian geyser ini adalah sebenarnya air panas yang bertekanan. Dia bertekanan sehingga dia menyemburkan air panas. Nah, kemudian ada kubangan lumpur atau mudpool, ini juga semacam manifestasi geotermal, dan silika sinter dan travertine. Silika sinter ini adalah semacam endapan dengan kandungan silika. Ya, endapannya ini bisa membentuk semacam bukit, ya, bukit. Kalau travertine ini materialnya adalah karbonat atau CaCO3. Nah, kita bisa lihat foto-fotonya seperti ini. Jadi ini yang pertama ini adalah alteration rock atau batuan ubahan. Jadi dia batuannya berubah, ada agak keputihan, agak kecoklatan seperti ini. Kadang-kadang dia berwarna kekuningan, ya, tergantung dari unsur-unsur kimia apa yang masuk ke dalam permukaan. Nah, ini steaming ground tadi yang tanah beruap. Jadi tanahnya itu dia beruap dan panas, ya. Kemudian di sebelah kanannya adalah hot lake atau mata air panas yang dengan membentuk semacam kolam, ya, kolam atau danau yang dia danaunya air panas. Nah, ini yang kiri bawah ini adalah mudpool. Mudpool biasanya ini lumpur-lumpur ini dia membentuk semacam gelembung-gelembung yang di dalamnya terisi oleh gas, ya, gas. Nah, ini fumarol, ya, fumarol yang biasa
yang biasa dijumpai di kawah-kawah ya atau kaldera. Nah, biasanya gas yang keluar ini adalah gas belerang yang menyembur ke permukaan, makanya dia di sekitar permukaannya ini, di sekitar mulutnya berwarna kuning. Ini adalah belerang ya. Belerang. Nah, ini biasanya belerang ini kalau sangat tebal seperti di Kawah Ijen atau di Gunung Bromo, ini ditambang oleh penduduk, dipakai untuk bahan-bahan kimia. Nah, ini geyser adalah air panas yang menyembur ke atas. Nah, ini beberapa penampakan juga air panas ini kalau nggak salah, kolam air panas ini suhunya sampai 97 ya. 97 ini sangat panas sekali. Ini kalau 97 ini biasanya dia sudah mendekati daerah-daerah yang di daerah kaldera. Ini fumarol yang menyembur gas belerang, dan ini lumpur panas. Nah, ini juga foto-foto manifestasi panas bumi yang ada di Pulau Sabang. Pulau Sabang, namanya lapangannya adalah Jaboi. Jadi ini tanah panas, kemudian ada sulfatara fumarol, dan ada lumpur panas, dan ada ini batuan ubahan ya. Jadi sebenarnya sumber panas bumi ini mudah diamati di permukaan ya. Nah, ini tadi yang travertin. Travertin ini adalah endapan karbonat atau gamping ya. Karbon itu gamping CaCO3. Dia yang hasil dari pengendapan dari fluida karbonat yang terbawa oleh air panas bumi ke permukaan sehingga dia mengendap. Nah, dia makin lama menjadi bukit ya. Nah, kemudian silika sinter. Kalau silika sinter ini adalah silika, komposisinya silika. Jadi dia mirip ya, Jadi biasanya kalau travertin itu mencirikan panas bumi itu reservoirnya panas. Kalau silika sinter dia reservoirnya panas, tapi dia di permukaannya sudah mendingin sehingga dia membentuk silika. Silikanya mengendap di situ. Nah, kemudian untuk melakukan pengembangan apa saja yang harus dilakukan? Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk pengembangan geotermal atau panas bumi. Yang pertama adalah kegiatan eksplorasi pendahuluan, atau ini istilahnya dinamakan reconnaissance. Jadi kalau tadi di tabel yang pertama tadi dinamakan sebagai startup ya, eksplorasi pendahuluan. Ini surveinya sangat sederhana, jadi hanya dilakukan oleh orang geologi. Dia melakukan pendataan tadi manifestasi dipetakan semua, ada lokasinya ada di mana saja, kemudian temperaturnya berapa, kemudian kandungan kimianya seperti apa. Nah, dari situ nanti akan dibikin semacam peta, dan dari peta itu bisa diprediksi kira-kira potensinya itu ada berapa mega. Nah, komponen untuk menghitung potensi untuk tahap eksplorasi pendahuluan ini adalah hanya luasan dari penyebaran manifestasi, kemudian suhunya itu diprediksi dari unsur-unsur kimia yang keluar dari permukaan ke permukaan. Nah, setelah dari survei eksplorasi pendahuluan ini kita bisa menghitung potensinya secara identifikasi ya, dan akan dilanjutkan dengan eksplorasi lanjut atau rinci. Nah, eksplorasi lanjut ini sudah melibatkan tenaga-tenaga expert dari geofisika maupun geokimia. Nah, ini dilakukan survei-survei dengan peralatan dan metode geofisika ya. Pada umumnya yang dilakukan itu adalah dengan metode gravity, metode magnetotelluric, dan metode magnet atau dengan metode pemetaan kemagnetan. Nah, juga dengan teman-teman expert dari geokimia itu mengambil sampel, kemudian melakukan analisis di laboratorium, dan nantinya akan menghitung kira-kira
jenis fluidanya seperti apa, temperaturnya berapa, kemudian sifat-sifat dari fluidanya seperti apa. Nah, nanti dari sini, dari eksplorasi lanjut ini kita sudah bisa memperkirakan potensi yang lebih pasti lagi potensi. Jadi kalau yang eksplorasi pendahuluan tadi hanya berdasarkan luas area, kalau eksplorasi lanjut ini kita sudah mengetahui ketebalan dari reservoir, ketebalan reservoir berapa. Nah, setelah eksplorasi lanjut atau range ini selesai, dibikin semacam pre-FS. Pre-FS ini nanti di sini sudah ada unsur-unsur penghitungan keekonomian ya, penghitungan keekonomian. Nah, apabila secara ekonomi itu memungkinkan untuk dikembangkan, baru dilakukan pemboran eksplorasi. Nah, pemboran eksplorasi ini adalah melakukan pembuktian dari hasil-hasil survei eksplorasi lanjut. Nah, kemudian apabila eksplorasi ini sudah terbukti, energinya itu ada sesuai dengan hasil pre-FS, akan dilakukan pengembangan di sini. Di pengembangan ini nanti akan dihitung FS-nya secara lebih mendalam. Nah, habis itu baru dilakukan pemboran eksploitasi. Pemboran eksploitasi ini adalah pemboran sumur produksi ya, sumur produksi sesuai dengan hasil FS dari studi kelayakan. Jadi misalnya dari studi kelayakan suatu lapangan dia bisa membangkitkan 100 mega. Nah, untuk 100 mega ini butuh berapa sumur produksi. Nah, itu nanti akan dieksekusi di pemboran eksploitasi. Jadi tahapannya sangat panjang di pemanfaatan geothermal. Nah, ini sekedar sepintas hubungan masing-masing bidang terhadap pengembangan geothermal ya. Jadi yang pertama ada bidang geologi, geofisik, geochemistry, kemudian ada pemboran ya, pemboran well testing ini. Nah, kemudian dari keempat bidang ini akan dilakukan analisis oleh tenaga reservoir ya. Tenaga reservoir akan membuat suatu konsep model. Nah, konsep model ini nantinya akan menjadi bahan untuk melakukan drilling target atau untuk pengembangan pemboran sumur. Berapa butuhnya sumur ini berdasarkan konseptual model ini. Nah, kemudian dari sini nantinya akan dikembangkan pembuatan untuk engineering system ya, atau ini pembuatan pembangkitnya. Kira-kira pembangkitnya itu dia teknologinya mau pakai apa, sistemnya pakai apa. Nah, nanti dari situ akan tercipta suatu pemanfaatan sumber daya energi yang optimum dan sustainable. Nah, ini yang nanti akan menjadi kunci bahwa sumber daya energi panas bumi ini adalah sumber daya energi yang renewable. Nah, di sini renewable-nya adalah optimum dan sustainable. Jadi dia akan sustain atau bisa selalu tersedia energinya sampai ke minimal ke kontrak ya, sesuai dengan kontrak dengan PLN. Nah, ini saya lebih detail lagi survei apa yang dilakukan di masing-masing tahap. Jadi kalau kita tadi survei pendahuluan ini dilakukan oleh ahli-ahli remote sensing ini dengan melakukan analisis foto udara, kemudian dengan satelit, dengan airborne infrared. Kemudian orang geologi melakukan pemetaan manifestasi jenis batuan, struktur geologi, dan lain-lain. Nah, kemudian orang geokimia ini melakukan pemetaan kimia, contohnya biasa yang dipetakan itu adalah Hg di dalam soil ya. Kemudian melakukan sampling fluida, kemudian fluida ini nanti dilakukan analisis di lab dan dilakukan analisis untuk karakterisasi dari fluidanya. Nah, geofisika ada metode resistivity, gravity, dan magnetic. Nah, kemudian untuk eksplorasi sendiri ini yang surveinya lebih detail lagi. Jadi di geologi ini nanti akan dilakukan petrofisik, kemudian ada penanggalan atau kita mengetahui berapa umur dari batuan yang terbentuk di sistem panas bumi. Kemudian juga melakukan pemboran dangkal
untuk menghitung kira-kira gradien termalnya itu seperti apa ke bawah. Nah, kemudian untuk geokimia secara detail dilakukan survei isotop. Nah, kemudian dilakukan lagi untuk mendetailkan sampling fluida. Nah, kemudian untuk geofisika ini juga lebih dirapatkan lagi titik-titiknya, terutama untuk metode magnetotelluric. Nah, setelah itu dilakukan pemboran eksplorasi. Pemboran eksplorasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui ini apa kira-kira nanti batuan yang akan dijumpai itu sesuai nggak dengan hasil pemetaan geologi. Kemudian kita bisa mengetahui tekanan dan temperatur dari reservoirnya berapa, kemudian karakter kimia dari fluidanya, kemudian kita juga bisa melakukan uji produksi ya, uji produksi dari kira-kira nanti produksinya itu berapa ya, itu dengan melakukan uji-uji seperti ini. Jadi ada uji hilang air ini untuk mengetahui permeabilitasnya ya. Kemudian uji panas untuk mengetahui berapa kira-kira panas maksimum yang ada di reservoir. Kemudian uji produksi untuk mengetahui produksi maksimum dari sumur yang hasil dari pemboran. Nah, di sini tujuan pemboran eksplorasi tadi seperti ini. Jadi membuktikan konsep model yang disusun berdasarkan data survei geoscience. Jadi survei geoscience itu tidak bisa terbukti apabila tidak ada sumur. Jadi hanya semacam konsep aja kalau tidak ada sumur. Nah, untuk itu nanti dari hasil pemboran eksplorasi ini juga akan mendapatkan data yang dimanfaatkan sebagai menjadi data yang real. Jadi dari pemetaan geologi di permukaan, nanti data realnya itu bisa didapat dari sumur pemboran. Kemudian melengkapi data studi yang terdahulu, kemudian memastikan besaran potensi cadangan. Nah, kemudian yang terakhir menentukan karakteristik sistem panas bumi yang tidak digunakan sebagai bahan kegiatan studi kelayakan. Nah, ini contoh dari sumur eksplorasi ya. Jadi sumur eksplorasi. Jadi pada umumnya untuk eksplorasi ini ngebornya itu makin dalam makin bagus ya, makin dalam makin bagus. Tapi itu tergantung juga sama sistem geotermal yang akan dilakukan pemboran eksplorasi. Jadi kalau misalnya reservoirnya itu bisa dicapai hanya dengan 2000 meter ya, pengeborannya 2000 meter saja, nggak perlu sampai dalam sekali. Tapi biasanya kalau di Indonesia rata-rata pemboran eksplorasi itu antara 2.500 meter hingga 3.000 meter di bawah permukaan. Dan ini sistem susunan dari casing ya. Casing itu selubung sumur ya. Biasanya ini bahannya adalah bahan besi ya. Besi bisa besi yang karbonase ya, yang biasanya karbonase yang murah. Nah, ini selubungnya ukurannya macam-macam, mulai dari 30 in yang paling atas, kemudian dia ke bawah itu mengecil ya, 20 in, kemudian 38 in. Nah, kemudian setelah itu baru ada namanya casing produksi. Casing produksi ini apabila sudah mencapai paling atas reservoir. Jadi kalau sudah mencapai reservoir, casing yang di bawah ini adalah casing produksi. Casing di mana casing ini adalah namanya perforated casing ya. Ini ukurannya 958 dan 7 inch. Nah, ini casingnya di lubang-lubang ya, lubang-lubang untuk agar fluida yang ada di dalam reservoir itu bisa masuk ke sumur dan naik ke atas. Nah, tentu saja di permukaan ini dipasang namanya wellhead ya, wellhead atau kepala sumur. Ini kalau di perminyakan ini dikenal sebagai Christmas tree. Jadi kalau di geothermal namanya wellhead. Nah, wellhead ini terdiri dari besi yang pejal ya, yang dia bisa kuat bertekanan menahan tekanan sampai 100 sampai 200 bar. Nah, di sini
ada beberapa valve yang nanti gunanya untuk melakukan pada saat uji produksi maupun untuk pada saat produksi. Lanjut. Nah, setelah tadi sumur tadi selesai dibor ya, Nah, kemudian dilakukan pengujiannya apa saja yang dilakukan di sumur itu. Yang pertama adalah jenis dan sifat fluida. Jenis dan sifat fluida ini meliputi ini ya biasanya kimianya maupun fisiknya, seperti tekanan, kemudian temperatur. Nah, kemudian dari sumur ini juga kita bisa mengetahui kedalaman reservoirnya berapa yang sesungguhnya, kemudian jenis reservoirnya apa, temperaturnya berapa, sifat batuan reservoirnya seperti apa. Nah, kemudian laju alir massa fluida itu berapa, kemudian besarnya entalpi, kemudian kita bisa mengetahui juga fraksi uap dan fraksi airnya itu berapa pada berbagai tekanan kepala sumur. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita bisa mengetahui kapasitas produksi dari sumur itu apabila nanti dipakai untuk pembangkitan. Nah, ini contoh kegiatan pemboran eksplorasi ya. Pemboran eksplorasi hampir mirip di minyak ya. Peratannya mirip sekali dengan minyak, hanya bedanya kalau di geothermal itu tekanan dan suhunya lebih tinggi daripada di minyak. Jadi yang ekstra hati-hati adalah di sini. Meskipun tekanan dan suhunya tinggi, tapi kalau di geothermal itu tidak pernah terjadi flammable atau kebakaran ya, karena kan dia uap ya, tidak mengandung hidrokarbon. Beda kalau di minyak. Kalau di minyak itu kalau ada blowout bisa terjadi kebakaran. Kalau di geothermal ini hanya uap panas saja yang keluar. Nah, ini sama. Jadi ini sumur pemboran yang di mana ini mata bornya ya. Mata bornya ini juga mirip dengan di minyak ya, mirip dengan di minyak. Dan kegiatannya mirip sekali dengan di minyak seperti ini. Nah, ini setelah pemboran berhasil dan menghasilkan uap ya, ini akan diuji di sini, diuji. Jadi pengujiannya itu bisa dilakukan secara horizontal ya, dengan dialihkan langsung ke udara. Tapi ini hanya contoh ya. Sekarang ini tidak secara regulasi tidak bisa langsung dibuang ke udara, tapi harus menggunakan alatnya namanya kalau secara horizontal ini bisa dengan separator, dengan rock mover, kemudian dengan agar uap yang keluar ke permukaan ini tidak langsung menyebar ke permukaan, ke udara ya, sehingga dia mencemari daerah sekitar. Nah, ini contoh sumur yang sudah dibuka. Nah, ini apabila bisa juga tesnya itu dilakukan secara vertikal, jadi langsung dibuka ke atas. Nah, ini juga sekarang ini di Indonesia sudah tidak diperbolehkan ya untuk melakukan uji secara vertikal, karena dia akan langsung mencemari di lingkungan di sekitarnya. Nah, setelah tadi uji produksi selesai dan dilakukan pendataan semua data, nah kemudian dibuat semacam FS. Nah, FS ini melakukan evaluasi data-data semua seluruh data biologi, geokimia, geofisika, dan data sumur. Kemudian dari sini data-data itu akan memperbaiki model sistem yang pernah dibikin sebelum pemboran ya. Kemudian menghitung besarnya sumber daya dan cadangannya, dan mengevaluasi potensi sumur serta memperkirakan kinerjanya. Nah, ini kenapa harus dievaluasi, karena kalau sumur eksplorasi ini menghasilkan uap, ini nanti akan dipakai untuk produksi ya. Jadi perlu dievaluasi kira-kira kinerja sumur ini seperti apa.
Nah, kemudian juga dilakukan analisis sifat fluidanya, ya kandungan gasnya seperti apa, kemudian mempelajari apakah ada permintaan energi listrik dan untuk berapa lama dan berapa banyak. Jadi ini apa survei ketersediaan listrik ya. Kemudian mengusulkan alternatif pengembangan dan kapasitas instalasi pembangkit. Jadi kira-kira kapasitas pembangkit PLTP yang akan dibikin ini kira-kira sebaiknya berapa mega untuk dari hasil uji tes tadi. Kemudian melakukan analisis keekonomian. Nah, kemudian setelah FS itu selesai dan menghasilkan nilai keekonomian yang bagus ya, nantinya akan dilakukan eksploitasi atau di sini adalah sudah masuk tahap pengembangan ya. Jadi di eksploitasi ini melakukan pemboran sumur produksi atau sumur pengembangan sesuai dengan rencana pembangkit yang akan dibangun. Jadi misalnya tadi 100 mega, setiap sumur ini rata-rata itu 5 mega, jadi kita butuh 20 sumur. Nah di sini seperti itu. Nah kemudian melakukan pembangunan atau penyiapan fasilitas produksi seperti piping ya, piping dan steam gathering untuk mensuplai uap ke pembangkit. Nah ini dilakukan pembangunan seperti itu dan melakukan penyediaan sistem reinjeksi. Jadi di geothermal sistem reinjeksi ini adalah wajib sudah diproduksi dan dipakai untuk pembangkit, ini harus direinjeksi kembali ke bumi. Nah untuk itu harus disediakan sistem reinjeksi ini. Sistem reinjeksi ini adalah dalam bentuk sumur injeksi yang jumlahnya sesuai dengan uap atau air panas yang diproduksi. Nah, kita masuk ke bisnis panas bumi seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat sebenarnya panas bumi ini adalah sebenarnya site spesifik. Jadi istilahnya setiap daerah atau setiap sistem panas bumi itu mempunyai karakter yang berbeda karena dia terbentuknya kan karena aktivitas vulkanik ya. Jadi masing-masing gunung itu mempunyai karakter yang berbeda-beda sehingga dia dinamakan site spesifik. Jadi ini contohnya kondisi lapangan satu dengan lainnya itu akan berbeda dari segi kualitas uapnya. Jadi kandungan gasnya seperti apa, kemudian potensi scaling. Scaling ini biasanya itu tadi yang ada kandungan silika maupun karbonat. Ini masing-masing lapangan akan berbeda. Nah, kemudian kualitas cadangan atau istilahnya fluidanya seperti apa. Jadi berapa persen uapnya di situ, berapa persen airnya, ini masing-masing lapangan berbeda. Nah, ini tentu saja site spesifik ini akan berpengaruh ke pembiayaan ya. Masing-masing lokasi pembiayaannya akan berbeda karena untuk penanganan yang ada di lapangan seperti itu. Nah, kemudian dia mempunyai investment recovery itu relatif lama atau pengembalian modal itu untuk geothermal itu antara 7 sampai 9 tahun. Di mana dari 7-9 tahun ini masih ada masa pembangunan eksplorasi dan produksi itu antara 4 sampai 5 tahun. Jadi pada saat kita melakukan survei studi sampai pembangkit itu tersedia ini itu sampai 5 tahun ya. Habis itu baru pengembalian 7 sampai 9 tahun. Jadi istilahnya padat modal tapi pengembaliannya agak lama. Tapi setelah pengembalian ini selesai, nah nanti biaya operasinya rendah ya. Jadi sehingga mungkin secara keekonomian kalau di total menguntungkan juga. Kemudian tidak ada kejutan harga. Jadi harga energi itu yang biasanya dalam bentuk kontrak 30 tahun ini relatif stabil ya. Beda dengan minyak maupun batu bara. Jadi minyak batu bara ini bisa dipengaruhi oleh kondisi keekonomian global
maupun cuaca ya. Tapi kalau di geothermal tidak terjadi seperti itu. Jadi di sini memang ada eskalasi ya, eskalasi, tapi eskalasinya justru ini ditentukan pada saat tanda tangan kontrak dengan PLN. Nah, kemudian energi geothermal bersifat renewable. Jadi dia karena dia tadi ada sistem ada serapan dari sistem hidrologi, kemudian ada pemanfaatan yang berkelanjutan. Ini bisa secara natural sebenarnya energi panas bumi ini apabila dikelola dengan baik dia akan bersifat renewable. Nah, ini tentu saja ramah lingkungan ya dibanding energi fosil. Jadi emisi gas buangnya relatif kecil, mendekati nol, kemudian limbahnya B3 juga kecil, dan lahan pengembangan ini untuk tidak sebesar di batu bara. Jadi hanya berapa hektar yang dipakai untuk pemboran, dan secara pengaruh ke lingkungan tidak banyak daripada pemanfaatan energi di fosil. Nah, yang keenam ini on-site utilization. Jadi istilahnya energi panas bumi ini hanya bisa digunakan di sekitar. Jadi energinya tidak bisa ditransport karena dia harus ditransfer dalam bentuk listrik ya. Bahan listrik di lokasi setempat. Jadi steamnya itu tidak bisa dibawa ke luar daerah, terus kemudian seperti kayak di minyak ya, dibawa ke daerah kemudian dimanfaatkan, nggak bisa. Jadi harus dimanfaatkan di tempat dalam bentuk listrik. Nah, kemudian listriknya yang baru ditransfer melalui jaringan. Nah, kalau kita bicara pemanfaatan, jadi kalau secara tadi kita hanya bicara listrik ya, sebenarnya geothermal itu tidak hanya listrik sebenarnya, tapi bisa juga pemanfaatan langsung lainnya. Jadi kalau di sini biasanya pemanfaatan langsung itu yang digunakan adalah energi panasnya. Jadi energi panas yang dipakai untuk keperluan non listrik. Jadi contohnya seperti untuk pemanasan ruangan, pengeringan, kemudian agrobisnis, kemudian wisata ya, pemandian. Nah, ini mungkin secara keekonomian memang lebih bagus dari listrik ya, dari listrik. Jadi kalau saat ini yang di Indonesia ya utamanya hanya untuk listrik, tapi untuk pemanfaatan langsung ini belum dikembangkan secara nyata ya. Jadi belum banyak lah. Karena secara keekonomian mungkin masih rendah dibanding listrik. Nah, kalau kita bicara pemanfaatan, nah sebenarnya seperti tadi bahwa reservoir geothermal itu akan bentuknya akan macam-macam ya. Jadi ada reservoir yang dia fluidanya dry steam, kemudian ada yang hot water saja, kemudian ada juga yang dua fase di dalam reservoir itu. Ada steam dominated dan water dominated. Nah, masing-masing karakter fluida reservoir ini tentu saja akan apabila dimanfaatkan ini teknologinya akan berbeda-beda. Jadi contohnya antara dry steam dengan steam dominated ini akan berbeda. Di mana kalau dry steam ini 100% uap. Nah, sedangkan kalau steam dominated ini masih ada airnya ya. Jadi masih ada air. Jadi teknologinya akan beda yang dipakai. Jadi kalau di steam dominated ini perlu ada namanya pemisah, namanya separator ya. Memisahkan antara uap dan air. Nah, uapnya ini nanti yang akan digunakan untuk memutar turbin. Nah, kalau dry steam ini karena sudah dry ya, steam yang benar-benar kering sehingga dia bisa langsung dimanfaatkan untuk turbin. Nah, begitu juga water dominated maupun hot water, di mana water dominated ini uapnya itu lebih sedikit ya daripada steam, jadi tekanannya juga lebih rendah sehingga dia teknologi pembangkitnya akan berbeda. Jadi nanti pemilihan teknologi pembangkit itu akan ditentukan oleh kualitas dari steamnya yang ada di reservoir. Nah, ini contoh visualisasi dari pemanfaatan geothermal untuk listrik ya ini ya. Jadi kalau kita punya
sumur ya, ini yang sebelah kiri sumur. Nah, sumur ini apabila dia menghasilkan fluida, ini ada 3 sumur ya fluida. Nah, dari sumur ini dia akan dipisahkan oleh separator. Jadi dia akan memisahkan air dan uapnya. Nah, uapnya ini akan dipakai untuk memutar turbin. Memutar turbin, dan turbin ini akan menggerakkan generator menghasilkan listrik. Nah, ini demikian juga yang sumur-sumur yang lain seperti ini. Nah, setelah itu air yang dari turbin ini akan didinginkan ya, didinginkan menggunakan cooling tower. Nah, setelah dingin ini uapnya akan menjadi air, dan air ini akan dikumpulkan dan akan diinjeksi kembali ke bumi. Ini wajib ya, injeksi ke bumi ini adalah wajib, sehingga air atau fluida yang keluar dari sumur itu semua harus dikembalikan ke bumi sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, selain itu injeksi ini juga berguna sebagai tadi pengganti resapan secara alami. Jadi dengan adanya injeksi ini juga sistem panas bumi akan terjaga renewable-nya. Jadi renewable-nya terjaga sehingga dia akan menjadi lifetime-nya dari reservoir itu akan lebih lama lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk pemanfaatan yang langsung. Jadi pemanfaatan langsung. Jadi kalau tadi untuk listrik, ini energi panas bumi ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan pemanfaatan panas. Jadi ini contohnya ada sumur ini dimanfaatkan. Jadi ini sebenarnya ini bisa dipadukan dengan listrik. Jadi apabila sumurnya ini kapasitasnya tinggi, uap atau fluida yang keluar dari sumur ini dipisahkan, airnya dipakai untuk pemanasan untuk non listrik, uapnya bisa dipakai untuk listrik. Nah, ini fokus ke pemanfaatan non listriknya. Jadi ada beberapa macam kegiatan di sini. Jadi bisa untuk agroindustri ya, agroindustri bisa untuk greenhouse, untuk drying agroindustri seperti pengering kopi, pengering jagung, pengering gabah dan lain-lain. Kemudian bisa juga untuk wisata, untuk pool dan lain-lain. Nah, ini tadi di atas sudah disampaikan. Jadi tahapan-tahapan dari pengembangan panas bumi. Jadi kalau kita lihat di tabel ini untuk mencapai siap pembangkitnya siap, ini butuh waktu sekitar ini maksimum 8 tahun ya. Jadi 10 tahun maksimum. 2, 3 sama 5 maksimum ya. Tapi saat ini rata-rata 7 tahun sudah bisa siap untuk menjadi listrik di sini. Jadi ini ada tahap eksplorasi, eksploitasi, dan operasi. Nah, ini beberapa kendala ya, kendala atau resiko yang banyak dijumpai pada saat kegiatan-kegiatan geothermal. Ini contohnya pada saat eksplorasi, ini rata-rata yang dijumpai adalah masalah sosial. Jadi sosial, kadang-kadang daerah yang akan dilakukan eksplorasi ini masyarakatnya masih perlu pengertian tentang apa itu geothermal, sehingga dia kadang-kadang dia berpikiran bahwa geothermal itu akan menyebabkan seperti lumpur lapindo. Nah, itu perlu menjelaskan ke masyarakat bahwa geothermal tidak seperti itu. Nah, ini rata-rata masalah sosial seperti itu. Kemudian dia infrastruktur. Rata-rata potensi prospek geothermal itu ada di daerah-daerah yang remote ya, di gunung-gunung yang tinggi gitu, sehingga infrastrukturnya sangat susah ya, sehingga dia penyiapannya butuh waktu dan butuh biaya. Kemudian masalah kalau potensi cadangan ini biasanya rata-rata sekarang udah tidak masalah karena teknologinya udah makin bagus ya untuk mengetahui cadangannya berapa. Nah, kemudian untuk eksploitasi juga hampir sama, dia masalah biasanya kalau sudah eksploitasi ini hanya masalah harga aja, harga biasanya karena pembelinya itu hanya PLN, sehingga perlu ada negosiasi harga dengan PLN sehingga pembangkit yang sudah siap itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak. Nah, kemudian kalau sudah operasi ini kendalanya makin sedikit ya, karena di dalam operasi geothermal
ini rata-rata tidak seperti apa di hidrokarbon ya, karena apa energi sudah siap untuk digunakan dan bisa lifespan lama. Jadi tidak tergantung sama cuaca, sehingga dia untuk operasi ini sudah relatif tidak banyak kendala. Nah ini tadi apa contoh dari timeline untuk pengembangan geothermal. Ini dari investigasi ini terdiri dari eksplorasi dan pemboran ya. Ini kira-kira 1 sampai 4 tahun. Kemudian untuk pengembangan pembangkitnya maksimum sampai 8 tahun seperti ini. Ini rinciannya seperti ini. Nah mungkin sampai di sini paparan dari saya. Ini mohon maaf, ini mungkin sangat kulitnya saja ya. Jadi secara global geothermal seperti ini. Jadi nanti kalau ingin lebih detail lagi bisa dengan kuliah-kuliah yang dengan topik-topik yang akan lebih rinci lagi. Silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Waktu saya kembalikan ke Mas Bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jatmiko atas pemaparannya. Mungkin di sini kita akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu ya Pak, ada di kolom chat. Ya. Ada beberapa yang sudah ditanyakan. Pertama, pertanyaan dari Pak Rifki Saiful. Izin bertanya, berapa lama PLT panas bumi bisa beroperasi dan apakah potensi energinya bisa berkurang atau bahkan habis? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab aja, Pak. Terima kasih. Pertanyaan bagus, Mas Rifki ya. Iya. Jadi gini, geothermal itu pengoperasiannya sebenarnya tadi disebut sebagai renewable ya. Jadi renewable di sini sebenarnya yang renewable itu adalah sumbernya. Jadi sumber panasnya itu dia selalu terjaga ya, karena dia sebenarnya dia menurun, tapi menurunnya itu waktu geologi. Jadi geologi itu kan waktunya kan jutaan tahun ya. Jadi dia memang menurun ya karena ada pelepasan energi ya. Tapi waktunya itu jutaan tahun, sehingga dia kalau dengan lifetime-nya manusia ini ya kita anggap sebagai renewable. Dan renewable-nya itu juga apabila termaintain dengan bagus. Jadi kalau kita tadi ada sistem produksi dan injeksi ya. Nah, produksi dan injeksi ini harus dijaga. Jadi produksinya berapa, ini harus sesuai dengan kondisi reservoirnya. Jadi kalau reservoirnya itu kapasitasnya 200 mega, tentu saja kita tidak akan memproduksi sebanyak 200 mega. Jadi kita hanya biasanya antara 25 sampai 35%-nya. Nah, kemudian fluida yang keluar tadi diinjeksi kembali ke bumi, diusahakan injeksi tadi kembali ke reservoir dengan seperti alami gitu. Jadi ada pemanasan lagi oleh sumber panas, sehingga dia akan masuk ke reservoir lagi, dan nah itu akan menjadi siklus energi. Jadi kalau kita di Indonesia ini panas bumi ini kontraknya biasanya dengan PLN itu 30 tahun. Nah, selama 30 tahun ini tentu saja si pengembang itu harus menjaga ini ya kapasitas pembangkit sesuai dengan kontrak. Nah, dengan kontrak. Ya, memang yang berkurang itu adalah tekanan yang ada di dalam sumur. Jadi sumur itu masing-masing sumur itu akan jadi decline atau penurunan tekanan maupun temperatur. Nah, itu penurunan temperatur tekanan itu bukan karena sumbernya menurun, bukan, tapi karena terjadinya kualitas sumur yang akibat fisik maupun kimia. Jadi kalau misalnya sumur itu diproduksi, kadang-kadang terjadi scaling ya. Nah, scaling ini yang akan menyebabkan sumur itu tekanannya turun. Nah, tekanannya turun itu kalau di Indonesia rata-rata sekitar 3-5%. 3-5% per tahun. Nah,
Oleh karena itu, di dalam suatu kontrak geothermal atau pengoperasian geothermal itu ada namanya sumur make up atau sumur pengganti. Nah, itu setiap sumur pengganti ini nantinya ditentukan dari karakter masing-masing sumur. Jadi misalnya sumur itu nanti diprediksi turunnya tekanan 3% ya. Nanti setiap berapa tahun akan melakukan pemboran lagi untuk mengganti sumur yang tekanannya turun tadi. Nah, seperti itu sehingga istilahnya operasi geothermal ini bisa terjaga suplainya. Nah, kalau kita lihat contohnya yang di Indonesia saja yang tertua di Kamojang ya. Kamojang itu udah 35 tahun ya. Udah 35 tahun ini kondisinya masih terjaga sampai sekarang itu sekitar 225 mega ya, kalau nggak salah ya. Ini masih bisa terjaga karena tadi ada sumur-sumur make up. Sementara sumber panasnya sendiri sebenarnya tidak berubah dia. Jadi perubahannya hanya di sumur. Jadi kalau kita bisa memaintain sumurnya, ini otomatis suplainya itu tidak akan turun seperti itu. Kalau di internasional pembangkit atau lapangan yang sudah terbukti lama itu adalah di Lardolero di Italia ya. Itu sekarang ini sudah 100 tahun lebih lapangan itu masih berproduksi. Seperti itu Mas Rizky ya. Ya, Ada ya. baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Joko. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Ya. Dari Pak Rehan ya. Apakah jika kita melihat adanya manifestasi panas bumi seperti adanya pemandian kolam panas di daerah, sudah pasti tersedia sumber panas bumi dan bisa dimanfaatkan langsung sebagai pembangkit listrik? Berapa persen kepastian potensi dengan melihat adanya manifestasi tersebut? Oke. Terima kasih Mas Rehan pertanyaannya. Jadi gini, manifestasi itu kan adalah merupakan ciri adanya aktivitas panas bumi di bawah permukaannya. Nah, masing-masing manifestasi ini akan mencerminkan kira-kira potensi panasnya ada di bawah itu seperti apa. Nah, itu baru perkiraan ya. Jadi misalnya kita ketemu tadi mata air panas ya, mata air panas. Nah, mata air panas itu nanti suhunya berapa dia? Suhu yang terukur di permukaan itu berapa? Nah, kemudian tentu saja air itu nanti akan disampling ya, kemudian dari sampling analisa lab nanti akan ketahuan unsur-unsur apa yang membentuk di dalam air panas itu. Nah, nanti dari unsur-unsur yang ada di air panas itu nanti akan bisa diprediksi kira-kira suhunya di reservoir di bawah itu berapa. Nah, itu bisa diprediksi dari situ. Nah, tentu saja masing-masing manifestasi akan berbeda-beda ya. Jadi berbeda tergantung unsur-unsur fisik maupun kimianya. Nah, kalau nanti dari hasil lab itu bagus, nah baru ditindaklanjuti dengan metode yang lebih akurat lagi dengan metode geofisika. Dari metode geofisika nanti kita bisa mengetahui kedalaman dari reservoirnya berapa, kemudian luasannya berapa. Nah, kemudian di situ ada cap rock-nya apa tidak, ada reservoirnya apa tidak, kemudian sumber panasnya itu letaknya di mana, itu bisa ketahuan. Jadi kalau hanya manifestasi pasti ada ya, kegiatan panas bumi pasti ada. Tapi berapa energi yang terkandung itu berapa, ini harus dilakukan survei lebih lanjut gitu. Seperti itu, Mas Rehan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Rehan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Uhanto. Ada 2 pertanyaan ya. Sampai saat ini hampir setiap daerah yang memiliki panas bumi sering ada penolakan dari warga sekitar. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan atau sosialisasi yang kurang masif. Lalu bagaimana penanggulangan dampak negatif lingkungan agar pemanfaatan panas bumi di Indonesia bisa maksimal? Terima kasih.
Ya, ini memang permasalahan yang sekarang ini seperti ini ya untuk pengembangan geothermal. Jadi gini apa sebenarnya masyarakat itu tidak bodoh ya, tidak bodoh. Jadi karena informasi itu kan sekarang sudah sampai ke pelosok ya. Jadi masyarakat itu bisa melihat apa ya video-video, bisa melihat apa ulasan-ulasan tentang geothermal. Nah, memang kadang-kadang contohnya kasus di Dieng itu ada gas beracun. Nah, itu kadang-kadang langsung penduduk di sana itu langsung menangkap, wah ini kalau geothermal mesti ada gas beracunnya gitu. Kemudian kasus apa penanganan sumur blowout atau karena ngebornya sumur itu kurang bagus sehingga tekanan bebasnya apa ke permukaan itu ya, sehingga berita-berita seperti itu menyebabkan masyarakat itu sangat khawatir, sangat khawatir. Nah, oleh karena itu eh, tahapan pertama untuk melaksanakan itu ya Iya. yang pertama itu harus melakukan edukasi yang edukasinya yaitu tadi semua hal itu disampaikan apa kalau negatif itu apa penanggulangannya. Nah, kemudian dikasih contoh-contoh yang gitu. Kalau di Kamojang itu jalannya seperti ini di itu semua disampaikan sehingga penduduk itu atau masyarakat di sekitar kota itu apa ya mempertimbangkan baik buruknya gitu. Nah itu biasanya kalau seperti itu sudah dilakukan, kalau kalau tidak ditumpangi dengan hal-hal lain itu akan bisa jalan. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia kan bisa ditumpangi masalah politis, masalah apa ya ya antar kelompok. Nah itu yang agak susah, Pak. Seperti itu. Baik. Ya, memang Ya, masalah sosial ini ya, pertama yang harus dilakukan ya untuk pendekatan ke masyarakat sekitar panas bumi. baik, baik. Terima kasih Pak Jatmiko atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Banto. Mungkin nanti kalau nggak terjawab bisa di perkuliahan nih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Farhan ya. Ini juga sepertinya hampir sama, tapi mungkin pertanyaannya eh, menanyakan di daerah mana potensi energi panas bumi yang terbesar di Indonesia. Lalu apa kendala terbesar dalam pembangunan proyek panas bumi ini? Apakah sosial tadi mungkin bisa ditambahkan Pak Jatmiko, silakan. Halo Pak Jatmiko. Aduh. Ya, halo Pak Jatmiko. Ya, 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 mati ini ya. ada pertanyaan dari Pak Farhan. Menanyakan daerah potensi energi panas bumi di Indonesia yang terbesar ada di daerah mana dan kendala terbesar dalam pembangunan proyek panas bumi itu apa, Pak? Apakah faktor sosial tadi atau ada faktor lain? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara yang terbesar mana, itu kita bisa lihat di datanya ISDM ya sebenarnya ya. Tapi saya juga nggak hafal. Tapi kalau yang kapasitas yang terbesar yang saat ini dibangkitkan, ini adalah di Gunung Salak ya, di Gunung Salak. Di Gunung Salak itu sekarang udah 375 mega yang sudah dibangkitkan. Tapi dia dibangkitkan dari beberapa unit. Tapi kalau kita bicara unit yang terbesar ini ada di Sarula. Sarula. Jadi Sarula itu dia kalau nggak salah 300 mega, dia hanya ada 2 unit. Jadi masing-masing unit besar. Memang kalau kita lihat apa sumber daya ya, sumber daya ini perhitungannya kan berdasarkan tadi apa dari survei geofisika ya. Jadi geofisika itu masih istilahnya
potensi yang probable atau potensi mungkin. Tapi kalau potensi mungkin itu sudah dibor dan terbukti dia berproduksi, itu namanya proven. Nah, proven ini nanti yang akan menjadi pembangkit. Jadi pembangkit itu adalah potensi proven. Jadi potensi probable itu hanya berdasarkan survei geofisika maupun geokimia. Jadi seperti itu yang terbesar saat ini di Gunung Salak. Seperti itu. Ada lagi Mas Bangun? Ya, ada Pak dari Pak Johan. Selamat siang. Apakah benar dalam pemanfaatan sumber daya geotermal dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan gempa bumi? Wah, ini saya baru dengar juga ini Pak. Mungkin bisa dijawab Pak. Apakah ada pengaruhnya Pak? Terima kasih. Yang disebut gempa bumi itu sebenarnya kan gerakan ini ya, gerakan unsur-unsur bumi ya. Nah, di geotermal kan sebenarnya kan di dalam reservoir itu apabila diproduksi itu terjadi gerakan kan di situ. Nah, itu gerakan itu bisa menyebabkan gempa bumi. Tapi gempa bumi ini namanya mikro, atau kalau di geotermal istilahnya micro earthquake. Jadi micro earthquake itu MMI-nya ya itu di bawah satu. Jadi gerakan bumi itu disebabkan karena ada aliran air di dalam batuan ya. Itu menyebabkan gerakan. Jadi kalau di geotermal memang ada, justru di geotermal adanya mikro earthquake itu menunjukkan bahwa reservoirnya itu bagus karena dia bisa mengalirkan air. Nah, itu seperti itu. Tapi secara global menyebabkan gempa bumi itu sampai saat ini belum pernah ada untuk geotermal ya, karena gempa bumi itu rata-rata disebabkan karena energi yang sangat besar ya. Contohnya kalau gempa bumi vulkanik itu karena pada saat energi yang dilepaskan di gunung itu menyebabkan getaran. Nah, ini namanya gempa bumi vulkanik. Kalau gempa bumi tektonik itu adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh ataupun menubruk ya, menyebabkan pelepasan energi yang sangat besar. Nah, itu gempa tektonik. Jadi kalau kita bilang gempa bisa, tapi skalanya mikro gitu. Iya. Mikro earthquake namanya. Baik. Berarti hanya sangat kecil ya Pak ya, berarti ya Pak. Sangat kecil dan tidak terasa. Dan tidak dirasakan manusia, hanya dirasakan oleh pencatat saja, pencatat pencatat gempa, dan itu pencatatnya sangat sensitif sekali. Itu di geotermal di seluruh lapangan itu dipasang untuk itu, untuk mencatat mikro earthquake namanya. Oke, baik. Silakan Mas Bangun. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ayub Timba. Pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru berapa persen? Tadi kayaknya kalau nggak salah 11% ya, Pak. Iya. Jatmiko. Lalu apa saja penghambat pengembangan potensi panas bumi di Indonesia yang sangat besar ini? Mungkin karena terbentur dengan banyak regulasi, instansi terkait, ataukah investasinya tidak sebanding dengan harga jual KWH ke PLN? Silakan Pak. Ya. Jadi saat ini sebenarnya regulasi itu sudah baik ya, sudah baik. Jadi contohnya aja waktu zaman sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu taman nasional atau taman hutan konservasi itu tidak boleh dieksploitasi sama geotermal ya. Nah, sekarang ini sudah bisa. Jadi ini contohnya yang saat ini saya tangani di Gunung Gede ya. Di Gunung Gede itu pada saat saya di Pertamina, saya eksplorasi di sana itu tidak boleh karena taman nasional. Tapi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, taman nasional itu bisa dilakukan itu dengan syarat itu di daerah zona pemanfaatan. Nah, kemudian dari situ saya evaluasi, ternyata di daerah pemanfaatan itu bisa dilakukan survei gitu. Nah, akhirnya dilakukan survei dan itu bisa jalan gitu. Itu dari segi regulasi sudah sangat bagus.
Nah, eh, hal yang kedua itu adalah yang tadi, yang masalah sosial tadi, masalah sosial. Jadi masalah sosial memang saat ini masih beberapa daerah itu masih agak susah, tapi ada beberapa daerah justru minta geothermal dikembangkan, itu ada juga, ada seperti itu. Jadi tergantung masyarakatnya sekitar untuk memberikan penjelasan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah masalah harga. Eh, Harga itu sebenarnya secara aturan sudah disusun ya oleh pemerintah bahwa harga panas bumi itu secara keekonomian sebenarnya sudah bisa masuk, tapi kadang-kadang begitu harga itu sudah ada, itu harus dilakukan negosiasi dengan PLN. Nah, ternyata harga yang disampaikan pemerintah tadi ada harga maksimum ya, harga maksimum, sehingga begitu kita mau kontrak dengan PLN, PLN mintanya jangan maksimum lah, tapi dinego lagi ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan terjadi apa, kemunduran proyek ya. Nah, sebenarnya kalau dari awal antara PLN dengan pengembang sudah negosiasi dari awal, mungkin itu bisa tidak perlu terjadi seperti itu. Sebenarnya itu sih kalau di Indonesia sebenarnya sudah lumayan. Jadi kalau kita lihat grafiknya tadi, kita udah lumayan dari tahun 2020 sampai 2022 aja sudah banyak peningkatan untuk geotermalnya. Nah, mudah-mudahan tahun 2025 yang kira-kira 3.000 mega ya, itu bisa tercapai, asal itu tadi masalah harga tidak berlarut-larut lah istilahnya. Ya, Begitu Mas Bangun. baik. Terima kasih Pak Jatmiko atas jawabannya. Mungkin terakhir ya, karena juga mengingat waktu sudah hampir selesai. Pertanyaan terakhir dari Pak Hari ya. Dampak lingkungan apa yang biasanya ditimbulkan oleh pembangkit panas bumi, Pak, atau geothermal? Oke, terima kasih. Jadi memang geothermal itu memang kadang-kadang karena set spesifik ya, set spesifik. Jadi beberapa lokasi itu banyak unsur-unsur yang apa istilahnya membahayakan lingkungan ya, membahayakan. Tapi dengan adanya unsur-unsur yang membahayakan lingkungan itu, apabila penanganannya itu bagus, itu ya sebenarnya dampaknya ke masyarakat atau ke lingkungan itu sangat kecil ya, sangat kecil karena rata-rata di bawah ambang batas. Jadi contohnya kayak gas non condensable ya, gas yang tidak apa, yang tidak terkondens itu kan dilepas ke udara tuh. Nah, untuk pelepasan ke udara itu sebelum dilepas itu juga ada metode penanganannya sendiri ya, sehingga pada saat dilepas ke udara harus di bawah ambang batas dari yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua masalah tadi apa, air injeksi. Jadi air injeksi ini juga jangan sampai air yang sebelum diinjeksi ini bisa melebar ke permukaan atau sehingga ke penduduk gitu ya. Nah, itu juga itu tergantung penanganannya aja sih. Tapi rata-rata di Indonesia hampir seluruhnya tertangani dengan baik. Seperti itu sih. Jadi selama Ya, ini contohnya kalau yang kemarin masalah gas, kalau itu memang SOP-nya kadang-kadang tidak ditaati gitu loh. Jadi kalau tidak ditaati ya bisa jadi ini apa, terjadi bencana ya, seperti itu. Demikian Mas Bangun. ya baik. Terima kasih Masih ada, Pak silakan kalau masih ada. Jatmiko. Em, apa namanya? Wah, ini karena waktu sudah hampir habis ya Pak Jatmiko. Sebenarnya ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Iya, Januar Purbo. iya. Wah, mungkin bisa kontak ke Sekolah Pasca Sarjana ya Pak ya untuk apa namanya? Ini minta kontak Bapak nih. Ya Silakan aja mungkin sih, nggak masalah. ya
Ya, nanti mungkin bisa kontak ke Sekolah Pasca Sarjana Ya, silakan. masalah diskusi-diskusi secara langsung ya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya menginfokan Mas Bangun, Kenapa Pak? saya menginfokan sedikit. Jadi untuk geothermal ini pengampunya sebenarnya tidak hanya saya ya. Jadi ada namanya Pak Riki Ibrahim ya. Pak Riki Ibrahim ini senior dari saya. Nah dia ex dari Dirut Gedipa ya, dan dia sudah sangat berpengalaman sekali di geothermal, terutama di masalah regulasi dan masalah sosial ya. Nah, kalau nanti bertanya-tanya tentang itu bisa nanti kami sampaikan ke Pak Riki Ibrahim. Dan apalagi kalau mau ikut kuliahnya silahkan ya, akan lebih. Beliau juga menguasai keekonomian ya, keekonomian untuk pembangkit. Terima kasih Pak Bangun. Betul, ya seperti yang dikatakan oleh Pak Jatmiko, memang dosen kami itu cukup bervariasi ya, dan juga tentu expert di bidangnya masing-masing. Itu saja pemaparannya. Terima kasih dari kepada Pak Jatmiko atas materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin meningkat ke sesi terakhir, kita sesi penutup, tapi sebelum kita tutup, saya memohon kepada para peserta untuk mengisi link presensinya, karena kita akan berikan sertifikat ya nanti. Sebelum kita tutup, kami juga melampirkan brosur S2 kami di kolom chat, silahkan bisa diunduh. Untuk materi pertemuan pada siang hari ini akan kami kirimkan bersamaan dengan sertifikatnya. Mungkin terakhir kita akan mengadakan sesi foto ya. Saya akan mengambil foto lewat Zoom secara online. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan videonya. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Ya, mungkin hitungan ketiga ya, karena ini ada kurang lebih 30 orang, jadi 2 kali saya ambil. Pertama, untuk halaman pertama, saya hitung di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mohon untuk ditahan, Bapak Ibu. Yang halaman berikutnya, 1, 2, 3. Baik, mungkin terakhir kepada Pak Direktur, jika ada yang mau ditambahkan atau kepada Kepala Program Studi, silakan. Baik, terima kasih Mas Bangun. Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya terhadap webinar kuliah umum terkait dengan panas bumi di Indonesia, dan kita tadi juga melihat bagaimana potensi itu ada di dunia, dan ini adalah harapan kita sebenarnya. Harapan kita memanfaatkan panas bumi sebagai salah satu support untuk transisi energi di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau PLTS surya atau PLTB angin itu sifatnya intermittent. Intermittent itu kadang ada, kadang nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi hanya. Tapi kalau PLTP panas bumi itu bisa untuk sebagai base load, bisa continue. Dan ini yang diperlukan. Jadi yang energi terbarukan yang termasuk bisa base load itu tidak hanya PLTP, itu juga air ya. Kalau untuk yang baru itu nanti nuklir ya, nuklir. Kalau yang lainnya yang fosil itu base load, apakah itu minyak, gas ataupun batu bara itu. Jadi mudah-mudahan dari ini adalah pencerahan bagi kita semuanya, dan silakan kalau studi lanjut sambil bekerja, monggo silakan terbuka. Dan Pak Aib, ada yang disampaikan Pak Aib?
Kalau tidak ada, izinkan saya langsung menutup ya. Baik, Ya. terima kasih. Iya, Pak Ep. Tidak ada sepertinya Pak. Oh ya, oke. Baik, kalau demikian, mari dengan alhamdulillah kita tutup pertemuan pada siang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jat, Terima terima kasih kasih Pak Pak Jat. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Terima berakhir kasih. pekan.